Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ragi instan ya teman-teman, dan apa itu ragi instan dan apa kegunaan ragi instan tersebut. Nah teman-teman, sering kali kita dengar kalau di masyarakat umum itu ya bisa menyebutnya permipan. Permipan itu adalah sebenarnya adalah salah satu brand dari ragi instan sendiri. Tapi karena banyak di masyarakat kita, lidah kita sudah mengucapkan, ya, sering mengucapkan setiap pengembang itu ataupun ragi instan itu namanya permipan, kan seperti itu. Nah, saya bawa satu sampel ya teman-teman. Ini adalah muripan, bukan permipan ya teman, tapi sama itu adalah ragi instan. Nah, kegunaannya apa ya teman-teman? Kegunaannya ketika kita membuat roti atau jadi bahan pengembangnya yaitu ragi instan. Dan sebenarnya bukan saja untuk membuat roti saja gitu seperti itu, tapi bisa untuk membuat bahan-bahan lain seperti kita kalau membuat acar itu bisa kita berikan seperti ini gitu kan. Kemudian kalau tape apa namanya, tape ya teman-teman, itu bisa juga seperti itu. Tapi kan itu ada khusus sendiri kan seperti, tapi itu masih tergolong dalam satu ragi instan juga sebenarnya seperti itu, atau ragi biasanya ragi tape ya, itu kan sudah spesifik sendiri kan seperti itu. Nah, ragi instan sendiri ya teman-teman itu adalah mikroorganisme yang bekerja ketika kita mengadon itu biasanya dia itu akan membentuk ya untuk karbohidrat ya seperti itu. Kemudian dia itu mengeluarkan seperti alkohol dalam tepung, sehingga membuat proses fermentasi itu berjalan ya teman, sehingga nantinya roti itu akan mengembang atau mekar karena dia mikroorganisme atau senyawa ya. Itu artinya dia bisa bergerak atau membesarkan seperti itu, sehingga roti yang kita buat biasanya itu bisa mengembang secara maksimal kan seperti itu. Nah, tentunya teman-teman ya, kalau ragi instan itu kan ada sedikit perbedaan dengan ragi tape. Kalau ragi instan itu kan bisa digunakan ketika berbentuk kering seperti ini, tidak harus dicampurkan, dilarutkan dalam air kan seperti itu. Jadi ketika kita membuat adonan seperti ini langsung kita masukkan saja gitu kan, kita masukkan bareng, kita adon ini seperti itu kan, sehingga nantinya roti yang kita buat itu bisa ngembang secara maksimal tersebut. Nah teman-teman, dalam setiap pemberian ragi instan itu sebenarnya tidak banyak ya teman-teman. Kalau kita melihat anjuran atau aturan pakai di sini itu ada hanya dikit sekali, tapi karena kita itu sering kali ketika membeli ya, namanya kita kan hanya untuk kebutuhan rumah tangga biasanya, ataupun kita ingin punya hajatan seperti itu ya. Jadi kita biasa beli yang sasetan itu apa 9 gram atau 11 gram itu seperti itu ya teman. Jadi kadang-kadang itu kita semuakan, bahkan 2 atau 3 kita semuakan dalam itu, hanya membuat beberapa kilo saja kan seperti itu. Padahal kalau kita membuat banyak pun sebenarnya takaran ragi instan itu tidak terlalu banyak teman. Jadi kalau setengah kilo ini kalau kita buat jualan itu hampir 1 bulan itu baru habis, minimal lah 2 minggu itu baru habis. Bayangkan ya, ini adalah 500 gram ya teman-teman. Jadi kalau dibagi dengan 20 hari saja hanya berapa gram yang kita buat, itu sebenarnya buat banyak ya teman. Karena kalau ukuran saya sendiri ya teman-teman, ketika membuat roti atau adonan itu dengan takaran ini, kadang-kadang hanya ukuran sendok makan ya teman. Jadi kalau 5 kilo kadang saya berikan satu sendok kan seperti itu. Kalau kita memang tidak berani lagi, kita berikan sendok berapa sih ukuran dalam satu sendok kan seperti itu. Itu sudah sangat maksimal jadinya teman. Nah tapi teman-teman, itu juga tergantung ketika kita membuat adonan tersebut seperti itu. Jadi kalau pengembangnya ini atau ragi instannya ini banyak, tapi cara kita membuat adonan tidak sesuai, tidak pas itu kan, itu pun tidak bisa maksimal untuk mengembangnya seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, fungsinya ragi instan tadi ya seperti ini. Jadi untuk membuat roti ya, istilahnya untuk bahan pengembangnya roti. Kemudian bisa juga untuk seperti tadi saya sebutkan, seperti buat acar, tapi itu kan harus, karena ada khusus sendiri seperti itu teman-teman ya. Kemudian tape, tapi itu ada ragi, tapi itu sejenis ya teman-teman. Artinya ini hanya untuk mempermentase adonan kita, kemudian di situ nanti terbentuknya karbohidrat ya teman-teman, sehingga nanti itu ada sejenis seperti alkohol itu ya teman-teman keluar, sehingga roti itu nantinya ngembangan seperti itu. Jadi
itu manfaat dan kegunaan ragi instan sendiri. Nah, kalau berbicara masalah pengembang ya teman-teman, tentunya kan pengembang itu kan banyak ya teman-teman. Seperti yang konten sebelumnya saya jelaskan ya teman. Ada namanya pengembang itu baking powder seperti itu. Ada namanya baking soda kan seperti itu. Nah, tapi setidaknya kita mengenal satu bahan. Kalau kita membuat roti ataupun donat, kita mengenal itu namanya ragi instan yang biasa juga disebut dalam masyarakat itu adalah permipan kan seperti itu. Jadi kalau ragi instan itu dalam bentuk butiran kecil-kecil ini saya buka seperti ini ya. Jadi ini kayak debu ya teman-teman. Jadi butiran kecil-kecil seperti ini. Nah, ini dalam beberapa gram saja kalau kita gunakan di tepung, kita adoni seperti, apalagi ada bahan pembantu lainnya seperti mentega ya teman, itu akan cepat sekali mengembang ya teman-teman seperti itu. Jadi itulah artinya dalam sebuah kita ngadon ketika kita memberikan ragi instan ini juga, ketika ada bahan campuran lain itu yang membuat itu cepat ngembang, terutama gula putih ya teman, atau gula pasir ya. Nah, itu yang sangat membantu sekali mempercepat proses fermentasinya ya teman-teman seperti itu, sehingga tadi terbentuknya CO2 ya kalau nggak salah, karbohidrat teman-teman ya. Jadi itu cepat sekali ngembang seperti itu teman-teman, sehingga nanti terbentuknya itu alkohol itu ya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian dengan campuran lain mentega ya teman-teman, dengan mentega sedikit itu akan lebih cepat ngembang lagi, sehingga maksimal mungkin cara kerjanya itu maksimal ya ketika itu ditemukan dalam berapa unsur ya, artinya dari tepung itu sendiri, kemudian ada air, ada gula, kemudian mentega. Nah, itu akan cepat sekali bereaksi sehingga terjadinya fermentasi hingga jadinya roti itu. Nah, tapi sistem kerjanya ragi instan juga ya teman-teman, itu kan tidak bisa lama gitu kan seperti itu. Ada proses, ada fasenya itu, fasenya untuk mengembang, kemudian bentuknya bagus seperti itu kan ada beberapa jam ya, seperti setelah itu dia nanti over ya teman, dia akan mengembang besar tapi lembek gitu seperti. Jadi kalau kita tekan itu cepat banget kempes kan seperti itu. Jadi dia bisa mekar ya teman, bisa ngembang gitu kan. Roti yang kita buat dengan ragi instan itu bisa, kalau kita coba, kalau teman-teman ya masukkan ke dalam adonan gitu teman, masukkan ke dalam plastik, kita biarkan, atau kita masukkan karung gitu ya, dalam plastik, udah diikat plastik, itu akan cepat sekali ngembang besar. Tapi kalau kita tekan gini sedikit, dia itu akan kempes benar. Nah, itulah reaksi dari fermentasi dari ragi instan sendiri, memang luar biasa cepatnya ya. Nah, makanya kalau kita membuat roti itu, yaitu pengembangnya itu adalah ragi instan, bukan pengembang yang lain, karena ada fungsi dan manfaatnya sendiri ya teman-teman. Nah, jadi itu salah satu kegunaan ragi instan sendiri ya teman, terutama kita bagi pedagang-pedagang roti ya teman, entah itu roti goreng, namanya roti oven kan seperti itu, sejenis roti-rotian seperti itu, akan sangat paham dengan namanya ini ragi instan dan kegunaannya apa, dan setidaknya fungsi ini dan kegunaan tadi, sehingga nanti kita bisa memakai dengan maksimal ya, dan berapa ukuran standarnya ketika kita membuat roti itu dengan bahan takaran ini ya teman-teman seperti itu. Nah, jadi itu saja sedikit sharing kita teman-teman ya, tentang ragi instan ini, manfaat dan fungsinya seperti itu. Kita terima kasih ya buat teman-teman semua yang menyaksikan channel ini, dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.